Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu untuk segenap jemaat Tuhan. Salam sukacita, damai sejahtera Allah yang hadir di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengawali hari ini dan mempersiapkan diri untuk seluruh jemaat Tuhan untuk beribadah, menghampiri hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Bacaan firman Tuhan Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem." Saudara jemaat Tuhan, datanglah ke rumah Tuhan untuk mendengarkan segala jalan-jalan Tuhan dan supaya kita hidup di jalan Tuhan. Nah, Alkitab hari ini berisikan pesan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada seluruh bangsa untuk naik ke gunung Tuhan, tempat rumah Allah berada. Saudara, gambaran rumah Tuhan di atas gunung ini menunjuk pada bait Allah di Yerusalem, kota Sion. Di rumah Allah tiap orang dapat beribadah dan memperoleh pengajaran mengenai segala jalan Tuhan, serta berjalan pada jalan Tuhan itu. Nah, saudara perlu dipahami bahwa kata jalan dalam kesaksian perjanjian lama sama artinya dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Itu kita bisa bandingkan Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13. Juga dalam perjanjian baru, jalan Tuhan itu menjadi istilah tertua untuk gereja. Artinya bahwa sebelum istilah kekristenan menjadi istilah yang tersebar luas dan dikenal sampai sekarang, maka para pengikut-pengikut Yesus, para murid-murid biasa menyebut dirinya sebagai pengikut jalan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2 dan seterusnya. Karena itu kata pengikut jalan Tuhan itu sebenarnya bertitik tolak pada ucapan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena itu mereka yang beribadah sebagai pengikut Kristus disebut bahwa beribadah kepada Yesus Kristus, sebab melaluinya ada jalan kebenaran dan keselamatan. Jemaat yang kekasih, seperti ajakannya saya, maka hari ini Tuhan menghadirkan anugerah yang luar biasa, tawaran dan kesempatan bagi kita semuanya untuk beribadah. Karena itu ibadah yang akan kita hadiri dalam ibadah umum di gereja, ataupun nantinya ibadah-ibadah di daerah-daerah pelayanan, ataupun dalam ibadah-ibadah kategorial, sebenarnya terjadi bukan karena prakarsa kita, bukan juga karena usaha kita, bukan keputusan kita, dan juga bukan karena kita lain. Ibadah bukan produk atau karya kita, tetapi ibadah adalah prakarsa dan kehendak Allah. Karena itu Allah mengundang kita dalam ibadah. Allah mengundang kita dan Allah bersedia berjumpa dengan kita. Bukan karena kita pantas berjumpa dengan Allah, tetapi oleh karena Dia berkenan dalam kasih sayang yang besar, mau menjumpai kita dalam keberadaan kita. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita, sangat rindu sekali menanti kedatangan umatnya, berjumpa dengan Dia melalui ibadah. Karena itu sangat pentinglah Bapak Ibu hari ini ambil keputusan dalam tuntunan Roh Kudus untuk datang beribadah. Kendati pun secara manusia kita tidak pantas, karena kita berdosa. Tetapi kita dipantaskan oleh Allah, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar itu. Karena itu sepanjang hari ini, saat kita menghadiri ibadah, maka kita menjawab undangan dan panggilan Tuhan. Sebab itu adalah baik bagi tiap kita, anak-anak Tuhan, memiliki rasa rindu untuk beribadah. Bahwa kerinduan inilah yang melebihi dari segala kerinduan dan harapan kita sehari-hari.
Kerinduan untuk mengenal jalan-jalan Tuhan didapatkan dalam persekutuan dalam ibadah. Kerinduan itu adalah untuk mengenal jalan Tuhan dan bahkan hidup berjalan pada jalannya. Karena itu bagaimana dengan sikap kita dalam ibadah? Cukuplah saudara dengan hati yang tulus, dengan rasa takut dan hormat taat kepada Tuhan. Fokus pada apa yang Tuhan hendak nyatakan melalui ibadah yang hendak kita jalani hari ini. Ibadah yang dilakukan dengan tulus akan memberi dampak yang luar biasa. Ibadah yang kita lakukan dengan sukacita, dengan iman, sangat berguna dalam segala hal. Sebab dengan sikap yang demikian, bukan hanya kita mampu mengenal jalan Tuhan dan hidup dalam kerendahan hati dan berjalan pada jalannya, tetapi dalam rancangannya. Melalui ibadah itu Tuhan akan terus mengasah, membentuk, menempa kehidupan kita semakin berkenan dalam pandangan Tuhan dan juga menikmati kebaikan dan berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara menuntun langkah kaki menuju tempat persekutuan ibadah Minggu Karunia Tuhan, entah ibadah pertama, kedua maupun ibadah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa pagi ini, hari karunia-Mu, Minggu yang Kau kuduskan. Tentu sepanjang hari yang akan kami jalani, Tuhan hadirkan kesempatan untuk beribadah. Kiranya nuansa firman-Mu yang kami refleksikan melalui sapaan pagi untuk seluruh jemaat-Mu dimaknainya dan bahkan diresponnya dengan iman, supaya mereka semuanya yang memungkinkan secara fisik datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama. Karena itu di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu, jauhkan segala gangguan, halangan, gerakkan hati, jiwa, pikiran jemaat-Mu untuk mengucap syukur dalam ibadah yang hendak mereka hadiri dan jalani hari ini. Berkati jemaat-Mu Bapa, jemaat-Mu yang bergumul, baik masalah rumah tangga, bergumul karena ekonomi, tapi juga ada jemaat-Mu yang karena sakit, baik yang terus kami topang dalam doa, tetapi juga yang sementara menerima perawatan intensif di rumah sakit. Tuhan, kami berseru, tolonglah jemaat, hadirkan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka. Dengan kuasa-Mu Bapa, mereka semangat, optimisme. Kendatipun fisik mereka lemah, iman pengharapannya semakin kuat, menantikan kuasa dan jamahan Tuhan dalam hidupnya. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu sepanjang hari ini, secara khusus mempersiapkan jalannya ibadah. Badan pekerja majelis jemaat, seluruh penatua, diaken, daerah-daerah pelayanan, secara khusus akan mengangkat pelayanan hari ini, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami pagi ini. Harapan dan syukur kami kepada Tuhan kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.